wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ruslan Abdullah dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat sehat maupun nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu Pemikiran Ekonomi Islam menurut Syekh Nawab Haidar Naqvi, Umar Chapra, dan Siddiq Nejatullah, di mana materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri atas nama Nabila dengan NIM 2104020051. Sedangkan materi kedua dan ketiga akan dipaparkan oleh teman kelompok saya atas nama Mutiara Hasan dengan NIM 2104020040. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi pertama, yaitu Pemikiran Ekonomi Islam menurut Syekh Nawab Haidar Naqvi. Sebelum kita masuk pada materi Pemikiran Ekonomi Islam menurut Syekh Nawab Haidar Naqvi, pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang beliau, di mana Syekh Nawab Haidar Naqvi dilahirkan di Pakistan pada tahun 1935 dan ia mendapatkan gelar master dari Universitas Yale pada tahun 1961 dan PhD dari Universitas Princeton pada tahun 1996 di Amerika Serikat. Kelebihan akademiknya menyebabkan ia ditunjuk sebagai kepala di Economic Affairs Division of Pakistan selama 1971 sampai dengan 1973. Pada tingkat internasional, Naqvi adalah konsultan OECD dari tahun 1972 sampai dengan 1975 dan Economics and Social Commission on Asia Pacific atau biasa disingkat dengan ESCAP. Itulah tadi sedikit latar belakang tentang beliau. Baik, sekarang kita masuk pada materi atau pembahasan mengenai 3 tema dasar yang mendominasi pemikiran Naqvi di dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilihat sebagai suatu subset dari upaya manusia yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat adil berdasarkan pada prinsip etika ilahiyah, yakni al-adal wa al-ihsan. Menurut Naqvi, hal itu berarti bahwa etika harus secara eksplisit mendominasi ekonomi di dalam faktor ekonomi Islam, dan faktor inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem lainnya. Yang kedua, melalui prinsip al-adal wa al-ihsan, ekonomi Islam memerlukan kebijakan-kebijakan yang memihak kaum miskin dan mereka yang lemah secara ekonomis. Aktivitas ini yang disebut dengan egalitarianisme. Yang ketiga, diperlukannya suatu peran utama negara di dalam kegiatan ekonomi. Di sini negara tidak hanya berperan sebagai regulator kekuatan pasar dan penyedia kebutuhan dasar seperti yang terdapat di dalam pendapat Manan dan Siddiqi, akan tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam produksi dan distribusi, baik itu di pasar produk maupun di faktor produksi. Dalam membangun kerangka teoritisnya, Naqvi memandang bahwa teori haruslah berisi sejumlah minimal aksioma agar dapat dikelola secara operasional, harus konsisten secara internal, dan harus memiliki kekuatan prediktif agar dapat menerangkan bermacam-macam fenomena. Ia menetapkan 4 aksioma yang menurutnya itu dapat membentuk suatu himpunan yang rentang bagi aksioma-aksioma yang mendasari filsafat ekonomi Islam. Keempat aksioma tersebut adalah yang pertama, persatuan. Menurut Naqvi, hal ini membentuk dimensi vertikal kegiatan ekonomi dan memiliki
jangkauan konsekuensi yang jauh terhadap perilaku ekonomi. Karakter manusia ekonomi akan berubah sepenuhnya dan perilakunya memaksimumkan guna akan dibatasi tidak hanya oleh possible constraint yang biasa itu, melainkan juga oleh allowability constraint Islam. Yang kedua yaitu keseimbangan. Menurut Naqvi, mewakili dimensi horizontal Islam, keadilan harus ditegakkan di semua segi kehidupan sosial melalui komitmen dan upaya, yakni melalui jihad. Hal itu merupakan penyatuan komitmen moral di antara individu di dalam masyarakat untuk mewujudkan suatu keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan. Berbeda dengan konsep mekanis murni yang digunakan dalam ilmu ekonomi positif konvensional yang menganggap bahwa komitmen etika maupun normatif tidak ada, yakni bebas nilai. Yang ketiga, bebas menentukan kegiatan. Menurut Naqvi, konsep perwalian itu menunjukkan adanya pembatasan pada kebebasan individu. Di dalam Islam, sekalipun kemauan bebas dan kebebasan individu itu dijamin, namun hanya dapat dicapai dengan tidak sengaja untuk membebaskan jawab seseorang untuk menolong kaum miskin dan di dalam masyarakat. Yang keempat, pertanggungjawaban, yang merupakan perluasan dari aksioma bebas menentukan kegiatan, diterjemahkan Naqvi ke dalam suatu pola perilaku khusus para agen ekonomi dalam suatu masyarakat Islam. Aksioma ini membatasi kebebasan individu yang sekiranya diperlukan untuk menegakkan keadilan. Aksioma ini memiliki 3 implikasi bagi perilaku ekonomi. Yang pertama, dalam menghitung profit margin, biaya upah haruslah cocok dengan tingkat upah minimum yang diterima secara sosial, dan itu berarti menentukan bebas atas profit margin. Yang kedua, economic returns, bagi kreditor modal tidak dapat ditetapkan di muka, yang berarti bahwa suatu aturan perilaku ekonomi eksplisit hendaklah diberlakukan untuk mengatur besar serta sering tidak pastian di dalam suatu perekonomian Islam. Kemudian yang ketiga yaitu Islam melarang segala transaksi yang tidak jelas yang disebut dengan gharar. Dalam transaksi seperti itu, pembeli selalu tidak berada pada posisi yang memungkinkan untuk dapat memprediksi konsekuensi keuangan secara penuh dari suatu transaksi, dan hal itu dapat meluas menjadi bentuk-bentuk transaksi spekulatif pada umumnya. Selanjutnya itu ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Bangunan sistem ekonomi Islam menurut Naqvi meliputi 1. Hubungan harta. Dalam sosialisme Islam, menurut Naqvi membawa konsep perwalian, karena pemilik mutlak semua kekayaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hak untuk memiliki sesuatu sekalipun diakui amatlah terbatas, karena di dalam perspektif Islam kebebasan manusia untuk memiliki kekayaan hanyalah relatif saja terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sistem intensif, di mana menurut Naqvi dijumpai dalam kenyataan bahwa aturan umum pembawaan alami manusia itu rakus dan mementingkan diri sendiri, dan jika dibiarkan mengatur dirinya sendiri dan tidak berbuat banyak kepada orang lain. Yang ketiga, alokasi sumber dan perbuatan keputusan negara. Naqvi tidak begitu mempercayai sistem pasar untuk menetapkan alokasi sumber daya. Harapannya terwujudnya keadilan serta kecenderungan kepada kaum miskin, fakir serta tertindasnya menyebabkan berharap bahwa negara memainkan peranan yang menentukan di dalam masalah ekonomi.
Kemudian yang keempat, jaminan sosial dan program anti kemiskinan. Keperluan untuk menegakkan keadilan sosial yang mengharuskan negara melakukan suatu kebijakan penyamaan utilitas antar individu. Yang kelima yaitu penghapusan riba dan implementasikan zakat. Nakfi lebih meyakinkan penghapusan riba tidak hanya berhubungan dengan perekonomian bebas eksploitasi. Menyangkut zakat, Nakfi melihatnya sebagai mewakili filsafat Islam yang amat egaliter. Menurut Nakfi, tarif pajak yang tinggi merupakan ciri penting perekonomian Islam yang bebas riba dan berorientasi kesejahteraan. Dalam pemikiran Nakfi terdapat beberapa konsep yang diajukan atau yang dibahas dalam perekonomian Islam. Yang pertama yaitu konsep distribusi, di mana dalam hal distribusi kekayaan Nakfi mengajukan beberapa konsep sebagai berikut, yaitu yang pertama, distribusi awal secara tak wajar memerlukan pembagian kembali dari yang kuat kepada yang lemah. Yang kedua, konsep perwalian. Yang ketiga, meluaskan kepemilikan ke masyarakat secara merata. Dan yang keempat, pendapatan boleh berbeda asalkan tetap saling menyokong. Pendapatan berbeda secara tak wajar yang tidak diizinkan. Konsep yang kedua yaitu konsep produksi, di mana Nakfi tidak hanya membahas suatu produksi, namun juga struktur dan komposisi produksi di dalam suatu perekonomian Islam. Adapun 4 struktur produksi dalam Islam menurut Nakfi adalah: yang pertama, batas adanya laba maksimum dalam konsep Islam. Yang kedua, tidak boleh ada laba berlebihan dalam konsep ekonomi Islam. Yang ketiga, proporsi barang publik terhadap barang-barang pribadi akan meningkatkan perekonomian. Yang keempat, keranjang konsumsi barang-barang pribadi akan lebih condong diisi dengan barang perlu daripada barang mewah. Barang modal seluruhnya atau terutama diproduksi oleh pemerintah. Di sini Nakfi menegaskan bahwa tujuan utama reformasi Islam hendaknya mengubah struktur dasar perekonomian feudalistik kapitalistik sekarang ini. Saya Mutiara Hasan dengan NIM 2104020040 akan melanjutkan dan membacakan materi selanjutnya dari pemikiran ekonomi Islam pada periode tahun 1980 sampai 2000. Yang kedua itu ada kisah dari seorang Umar Chapra, di mana Umar Chapra adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ia lahir di India pada tanggal 1 Februari 1933. Umar Chapra sebagai seorang pemikir kontemporer memberikan kontribusi dalam bentuk ide-ide yang memungkinkan ekonomi Islam untuk masuk dalam wilayah operasional. Dengan latar belakang keilmuan yang kuat dan dunia moneter, konsep perbankan, pasar modal, bank sentral, Chapra mengajukan berbagai gagasan segar yang menjadikan pemikiran ekonomi Islam menjadi sebuah konsep yang dapat dilaksanakan secara terstruktur. Bentuk pemikiran Chapra dapat ditelusuri dari berbagai karyanya, yaitu Towards a Just Monetary System, Islam and Economic Challenge, The Future of Economics, Islam and the International Debt Problem, The Role of Islamic Bank in Non-Muslim Countries, dan lain-lain. Dari karya-karya tersebut, pemikiran ekonomi Umar Chapra berlandaskan pada 3 konsep dasar yang mencakup tauhid, khilafah, dan keadilan. Dalam tauhid, membentuk worldwide
seorang muslim, karena tauhid memberikan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa dan pemilik jagat raya dan satu-satunya Tuhan yang disembah. Kemudian Capra menurunkan konsep tauhid ke dalam konsep selanjutnya tentang khilafah dan keadilan. Kedua konsep ini memberikan panduan dalam hubungan antara manusia dan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Manusia sebagai khilafah di muka bumi bertindak sebagai wakil Tuhan, dibekali dengan sumber daya, materi-materi, dan juga petunjuk spiritual yang menjadi panduan dalam menjalankan misi di dunia. Panduan ini menjadi sangat penting karena manusia diberikan kebebasan berpikir dan memiliki kehendak bebas untuk memilih jalan yang ditempuhnya. Panduan ini akan menjadi pembatas dan pengingat agar tidak menempuh jalan yang menyalahi sehingga tugas dia sebagai wakil Tuhan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dalam operasionalnya, Umar Capra membagi konsep khilafah ini menjadi 4 pokok utama. Yang pertama itu ada persaudaraan universal atau universal brotherhood. Yang kedua ada sumber daya sebagai amanat atau resources are trust. Yang ketiga ada gaya hidup sederhana atau humble lifestyle, dan yang terakhir ada kebebasan manusia atau human freedom. Dalam menjalankan misinya, Umar Capra mengulas paradigma sebagai konsep yang menuntun dan memayungi khususnya dalam membangun ekonomi Islam. Di bawah ini terdapat 6 prinsipnya, yaitu yang pertama ada rational economic penggunaan sumber daya untuk menyejahterakan dirinya atau individu dan juga masyarakat sehingga mencapai keharmonisan baik material maupun spiritual bagi pribadi maupun sosial. Yang kedua ada positivisme, yaitu tidak mempertimbangkan nilai moral sebagai alat untuk memfilter dalam alokasi dan distribusi sumber daya. Yang ketiga ada menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Lawan keadilan ini adalah kezaliman. Suatu negara bisa tegak dan berlangsung lama bila terpenuhi prinsip-prinsip keadilannya. Yang keempat ada Pareto optimum, yaitu menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efisien. Efisiensi optimum tercapai bila seluruh potensi sumber daya, materi, dan sumber daya manusia dapat menghadirkan kepuasan. Selanjutnya ada efisiensi, yaitu melakukan sesuatu dengan hasil terbaik atau IKAN. Yang terakhir ada interview negara, di mana negara berhak mengatur perekonomian agar terpenuhi kehidupan layak bagi semua warga negara. Dalam peran negara memainkan peran yang sangat penting dan dengan tugas utama memastikan segala tindakan ketidakadilan harus ditindak dan mendorong serta mewujudkan kesejahteraan secara luas. Dengan kekuatan yang dimiliki negara, pemerintah yang baik dengan segala kesungguhan mesti menempatkan kepentingan rakyat untuk menyejahterakan dan untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu yang menikmati fasilitas negara dan mengabaikan rakyat banyak. Fungsi negara dalam merumuskan dan mewujudkan kebijaksanaan ekonomi meliputi beberapa faktor, yaitu pertama ada pemberantasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja yang menampung seluruh potensi produktifnya. Ketiga ada penjagaan nilai mata uang, di mana pemerintah mengawasi terhadap berbagai tindakan spekulatif yang memicu pada krisis moneter. Yang keempat ada penegakan hukum dan ketertiban. Yang kelima ada keadilan sosial dan ekonomi. Keenam ada pengaturan jaminan sosial dan distribusi pendapatan. Yang ketujuh ada harmonisasi hubungan internasional dan mempertahankan keamanan negara. Selanjutnya kisah yang ketiga ada dari Muhammad Najatullah Shiddiq pada tahun 1931 Masehi, di mana beliau menghubungkan ilmu fikih dengan ilmu ekonomi modern menjadi konsentrasi pemikiran.
Pemikiran Siddiq dilatar belakangi oleh pendidikannya dan syarat menjadi disiplin ekonomi modern mewarnai corak pemikirannya. Ia lahir pada tanggal 21 Agustus 1931 Masehi dan dibesarkan di lingkungan agama yang kuat di India. Ia juga memiliki fondasi keilmuan Islam yang kokoh sehingga bisa menerjemahkan dan mengimplementasikan ekonomi Islam dalam dunia nyata. Siddiq adalah sarjana lulusan Aligarh Muslim University dan sekaligus menuntut ilmu pada Madrasatul Islah Saraimir Agama Azamgarh, dan pengalamannya profesional diperoleh dari pengabdiannya pada lembaga Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Center for Near Eastern Studies di University of California. Atas prestasinya, Siddiq mendapat beberapa penghargaan bertaraf internasional dari King Faisal International Prize untuk kategori studi Islam. Tidak hanya itu, Siddiq juga membuktikan dirinya sebagai kontributor handal dalam bidang pendidikan yang memperoleh penghargaan Shah Waliullah Award di New Delhi. Muslim Professional Law Islamic Movement in Modern Times pada tahun 1995. Corak pemikiran Siddiq dapat dilihat pada publikasi karya-karyanya yang tersebar luas, yaitu Recent Theories of Profit, Asset Examination, Muslim Personal Law, Teaching Economic in Islam, Perspective, dan banyak lagi. Bentuk pemikirannya digolongkan dalam aliran ekonomi mainstream. Secara garis besar, bangunan pemikirannya dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar tauhid, khilafah, ibadah, dan takaful. Dari landasan ini, Siddiq menjabarkan pemikirannya dengan menetapkan bahwa Islam adalah the comprehensive way of life, ajaran bersifat menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Karena sifatnya yang lengkap dan luas, pemberlakuan ajaran-ajaran Islam tidak hanya untuk kelompok geografis tertentu, tapi ditunjukkan buat seluruh manusia untuk mencapai tujuan hidup yang sempurna. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam memberikan panduan yang dapat diterapkan oleh siapapun karena sifatnya yang universal. Kemudian Siddiq merumuskan bahwa ekonomi Islam yang paripurna ini memiliki tujuan yang khas, yaitu 1. Memenuhi kehidupan seseorang secara sederhana, 2. Memenuhi kebutuhan keluarga, 3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang, 4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima ada memberikan sumbangan dan bantuan sosial di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam mencakup kebutuhan pribadi dan juga kepedulian terhadap masyarakat dan bentuk kepekaan terhadap kondisi sosial. Untuk mencapai hal tersebut, Siddiq menawarkan kerangka institusionalnya berupa yang pertama ada Allah Subhanahu wa taala merupakan pemilik mutlak atas kekayaan atau harta. Meskipun demikian, manusia diperkenankan untuk mendapatkan kepemilikan pribadi sepanjang dan batasan aturan syariat atau memenuhi kewajiban kepada sesama. Selanjutnya itu yang kedua ada manusia diberikan untuk melakukan berbagai kreasi dengan batas tidak mengganggu kepentingan yang lain, dan seluruh bentuk kompetisi mestilah dalam ruang persaingan dan yang sehat. Yang ketiga itu ada usaha bersama atau joint venture, yaitu hendaklah menjadi bentuk kerjasama dengan menerapkan sistem bagi hasil dan menanggung kerugian secara bersama-sama. Yang keempat ada konsultasi dan musyawarah menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Yang kelima ada guna mencapai tujuan Islam, negara memiliki peran mengatur individu untuk menyelaraskan hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian berikutnya adapun tujuan ekonomi Islam
melekat di dalamnya tujuan spiritual. Islam memandang seluruh aktivitas ekonomi bukan semata-mata menghasilkan kekayaan, tapi yang paling penting adalah menjadikan seluruh aktivitas ini mencapai tujuan spiritual. Konsep ini berlandaskan tauhid dan fungsi sebagai khilafah dan hal sentral dalam diri setiap muslim. Oleh karena itu, secara fitrah mendapatkan tujuan spiritual. Ini adalah hak yang utama sehingga hak untuk menyempurnakan ketauhidan ini dalam bentuk menyembuhkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hak asasi. Adapun negara sebagaimana ditunjukkan pada kerangka di atas hadir di dalam aktivitas ekonomi. Kendati Islam menghormati mekanisme pasar, negara bersikap awas atas kesimpangan mekanisme pasar sehingga berpotensi menyebabkan ketidakadilan. Konsep pengawasan ini sudah dibentuk sejak Islam menugaskan Al-Hisbah untuk melakukan monitoring dan mengambil tindakan atas perilaku mengurangi timbangan, menimbun barang, dan melakukan pemalsuan. Kemudian ada takaful atau Islamic Insurance. Salah satu pemikiran Muhammad Najatullah Siddiq yang menonjol dan memiliki kontribusi yaitu tentang bagaimana membangun tafakul atau asuransi Islam. Tafakul ini adalah produk baru yang lahir akibat penolakan terhadap asuransi konvensional yang dalam operasionalnya memiliki praktik riba, maisir, dan garar. Takaful Islam berlandaskan sifat tolong-menolong, di mana peserta takaful saling menjamin dalam menghadapi resiko. Berbeda dengan asuransi konvensional, operator takaful sama sekali tidak menjamin peserta. Hadirnya takaful menjawab berbagai permasalahan yang memerlukan bantuan santunan seperti kecelakaan, kematian, bencana alam, pengangguran, yang semuanya itu membutuhkan bantuan finansial. Mengingat bantuan ini krusial, maka bantuan yang bersifat sukarela tidak memberikan kepastian sehingga perlu dibentuk takaful untuk menanggulangi masalah ini secara profesional. Oleh karena itu, takaful merupakan instrumen keuangan syariah yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Dari karakteristik ini terlihat takaful memasukkan nilai-nilai keadilan, kerjasama, saling menolong dalam mempraktikkannya. Takaful dapat dikelola negara untuk kategori resiko kehilangan nyawa dan kehilangan anggota badan bila berhubungan dengan dunia kerja. Maka takaful ini menjadi bagian tanggung jawab dalam perusahaan. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.